Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Kembang Setaman Group. Dan di hari ini pemirsa, malam hari ini kami bersama PSHT Setia Hati ya, dari Kecamatan Singgahan, yang mana pada malam hari ini kami ingin meliput acara rutinan dari PSHT Kecamatan Singgahan ini, yaitu mengadakan wisata religi di setiap hari Sabtunya ya. Dan ini kami sudah bersiap-siap dari jalan raya menuju hutan ya. Jadi kita masuk hutan ya. Inilah suasana di dalam perjalanan memasuki hutan, dan di samping kanan kiri terdapat pohon-pohon jagung. Nah, inilah ya keasikan kami dengan perguruan pencaksilat Setia Hati Ternate ya, di dalam acara melancong religi. Dan saat ini di makam Mbah Buyut ya, Mbah Buyut Kedung Banteng. Nah, jadi Kedung Banteng ya, Mbah Buyut Kedung Banteng yang biasa disebut dengan Mbah Sanusi. Dan saat ini kami sudah memasuki area ya, area pemakaman. Ada di pintu gerbang yang mana pertama kali kita akan menyeberangi sungai ya. Nah, ini menyeberangi sungai malam-malam hari pemirsa. Dari para peserta PSHT Setia Hati ya, ini menyeberangi sungai di desa Montong ya, Kecamatan Montong ini. Dari Mbah Sanusi atau Mbah Kedung Banteng ini berada di Gua Terus, Kecamatan Montong. Nah, ini kami sedang menyeberangi sungai pemirsa untuk memasuki lokasi pemakaman dari Mbah Buyut Sanusi. Nah, inilah ya, Mbah Buyut Sanusi dulu ya memang diceritakan seorang tokoh penyebar agama di Kabupaten Tuban, di mana beliau adalah merupakan murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Dari murid Kanjeng Sunan Kalijogo ditugaskan di daerah Kedung Banteng ini untuk menyebarkan agama Islam, dan sekaligus Mbah Sanusi atau Mbah Kedung Banteng ini merupakan tokoh yang oleh beliaunya Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menjaga sebuah ilmu ya. Dari di tempat inilah ada situs ya, penciptaan ilmu kanuragan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan ini kami ada di depan makom beliaunya ya, di halaman makomnya, dan kami akan mengadakan tahlilan ya, tahlilan untuk mendoakan Mbah Kedung Banteng bersama rekan-rekannya ya. Ada 3 makam di dalam cungkup ini ya, Mbah Kedung Banteng bersama kerabatnya yang dimakamkan di sini. Dan kami dari PSHT Kecamatan Singgahan ini akan mengadakan doa bersama, yaitu tahlilan. Nah, tahlilan. Nah, ini kami juga sudah memasuki area pemakaman untuk mengadakan tahlilan bersama. Nah, inilah pemirsa, kami sedang melakukan tahlilan. Mudah-mudahan dari keluarga PSHT Kecamatan Singgahan ini selalu mendapatkan taufik ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pula para anggota PSHT Kecamatan Singgahan ini juga mendapatkan kesehatan ya, keadaan sehat walafiat, tidak ada satu alangan apapun ya, seger kewarasan, lancar untuk mencari pekerjaan, barokah untuk mencari rezekinya. Nah, ini ada di dalam pemakaman Mbah Sanusi atau bisa disebut dengan makam Kedung Banteng.
Nah, perlu diketahui pemirsa bahwasanya sekali lagi Mbah Sanusi ini adalah merupakan tokoh zaman dahulu, zaman kewalian Songo ya. Beliau ini adalah merupakan murid kinasih dari Kanjeng Sunan Kalijogo yang ditugaskan di daerah Kedung Bandeng ini. Kedung Bandeng ini untuk menyebarkan agama di daerah sini, dan sekaligus Mbah Sanusi ini disuruh menunggu ya sebuah ilmu kanuragan dari Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Dan kenapa disebut Kedung Bandeng ya, karena Mbah Sanusi ini adalah orang yang sakti mandraguna, jaduk keruk-keruk, disuduk mantuk-mantuk, dibedil mecicil, ditembak laka-laka. Nah, inilah ya, ini Mbah Sanusi, sehingga tidak heran kalau pada waktu itu Mbah Sanusi mempunyai hewan peliharaan berupa banteng ya, berupa banteng, dan banteng tersebut biasanya dimandikan di dalam sungai yang kami lewati tadi ya, sungai, sehingga sungai yang dibuat memandikan banteng itu disebut kedung lah ya, karena biasa digunakan untuk memandikan banteng, maka kedung itu disebut Kedung Bandeng. Maka sampai sekarang desa atau wilayah yang ditempati oleh Mbah Sanusi ini biasa disebut dengan Kedung Bandeng. Jadi Kedung Bandeng, dan beliaunya Mbah Sanusi bersama rekan-rekannya ini ditugaskan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk menyebarkan agama Islam dan sekaligus menjaga ilmu kanuragan yang ditinggalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo di sekitar ini. Dan perlu diketahui bahwasanya Mbah Sanusi ini lahannya cukup luas sekali, dan di depan pemakaman ini pemirsa, pemakaman ini dahulu ada sebuah perkebunan ya, perkebunan yang banyak ditanami buah-buahan ya, banyak ditanami buah-buahan, dan sekaligus sebagai kandang bantengnya itu, sebagai kandang bantengnya itu tepatnya ada di halaman atau di depan makam Kedung Bandeng ini. Dan sekarang ini makam Kedung Bandeng juga sudah diberi musola yang cukup bagus, dan para peziarah atau para musafir bisa menginap di situ, walaupun toh tempatnya ini agak angker-angker bagaimana ya, karena ada di tengah hutan ya, jauh dari pemukiman ya, jauh sekali dari pemukiman, tidak ada pencahayaan ya, hanya satu dari perhutani memberi satu lampu listrik bertenaga surya ya. Jadi untuk kegiatan lain-lain juga tidak bisa ya, kecuali membawa sendiri dari rumah ya. Seperti kami sendiri juga membawa lampu senter yang seperti tampak di gambar tersebut, itu ada lampu senter yang saya bawa itu ya, untuk menerangi jalan yang kita lewati ya, karena jalannya terjal, karena jalannya ini hutan, jalan setapak ya. Jadi ya perlu penerangan kalau malam hari ini, dan kami di sini memang datang sengaja malam-malam hari ya. Dan apabila pemirsa semua ingin berziarah di makam Mbah Sanusi, ini tepatnya ada di utara Nglirip ya, kalau tahu Nglirip Singgahan ya, Nglirip Singgahan, terus itu ada perbatasan Montong dan Singgahan, dan setelah itu ada Kerawak ya, ada Kerawak itu masih ke utara, dan di situ ada jalan setapak ya, menuju ke arah timur. Nah, itulah ditelusuri di situ, jalan setapak menuju arah timur kira-kira 1 kilometer, kira-kira 1 kilometer menuju makamnya Mbah Sanusi atau Mbah Kedung Bandeng ini ya. Nah pemirsa ya, demikianlah ya perjalanan kami bersama PSHT Kecamatan Singgahan ini, dan kegiatan ini rutin dilakukan 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali. Dan insya Allah apabila ada momen atau
sesuatu yang lebih angker lagi, lebih serem, lebih mistik dan penuh fenomena, dunia-dunia mistik, insya Allah kami Kembang Setaman akan mengikuti kegiatan dari PSHT Kecamatan Singgahan ini. Dan setelah itu pemirsa, nah setelah kita mengadakan tahlilan, ya kita keluar dari tempat pemakaman ini dan kita akan menuju ke tempat peristirahatan yang ada di depan musola ya. Ini di depannya, depan makam ini terdapat musola. Di situ ada musola dan di samping kanan kiri musola ini ya diberikan sebuah tempat istirahat ya, diberikan tempat istirahat untuk bersanteria kepada para peziarah yang ada di lokasi Mbah Sanusi ini. Nah inilah kita akan menuju ke musola ya untuk sekedar minum-minum kopi dan lain sebagainya lah, rokok-rokokan lah demikian. Rokok-rokokan di situ. Nah. Dan tidak lupa kami di sini juga akan mewawancarai ya ketua apa ini ya, ketua paguyuban atau ketua panitia lah ya, yaitu panjenenganipun Bapak ketua ini ya, dari Bapak ketua ini Abdul Wahab lah namanya, Bapak Abdul Wahab ya. Dari Bapak Abdul Wahab ini akan kami mintai keterangan tentang kegiatan PSHT ya, dari pencak silat Setia Hati Teratai Kecamatan Singgahan ini. Nah, dan di sini kami masih ngobrol-ngobrol di depan makam pemirsa, masih ngobrol-ngobrol ya, masih ngobrol-ngobrol di depan makam ini untuk menuju ke musola, ke musola. Sekali lagi pemirsa, bahwasanya sejarah dari Mbah Sanusi atau Kedung Bandeng ini memang tidak lengkap, hanya sebatas begitu saja ya. Kalau kita ceritakan semuanya seperti yang diketahui oleh Kembang Setaman ya, mungkin malah terjadi pro kontra kepada masyarakat ya. Jadi intinya adalah Mbah Sanusi sekali lagi adalah murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga dan ditugaskan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga di desa Kedung Bandeng ini ya, di Kedung Bandeng ini untuk menjaga sebuah ilmu ya. Memang pada waktu itu Kanjeng Sunan Kalijaga ini sering berada di hutan Kedung Bandeng ini, di dekat Gua Terus lah ya. Ini untuk menciptakan berbagai macam ilmu, dan salah satu dari ilmu itu keberadaannya masih dijaga oleh Mbah Sanusi ini atas perintah dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan Mbah Sanusi selain menjaga ilmu kanuragan tingkat tinggi yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk melawan musuh-musuhnya ya, di sini juga Kanjeng Sunan Kalijaga mengutus Mbah Sanusi ini untuk menyebarkan agama Islam, dan alhamdulillah ya, keadaan di Singgahan, Montong dan sekitarnya ini banyak masyarakat mengenal agama Islam dari panjenenganipun Mbah Sanusi atau Mbah Kedung Bandeng ini ya. Demikian ya. Jadi memang sebetulnya ceritanya ini panjang ya, panjang, namun sekilas saja ya, sekilas saja seperti apa yang saya sampaikan tersebut. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini ya bisa bermanfaat bagi penonton semua, khususnya dari komunitas pencak silat Setia Hati Teratai dari Kecamatan Singgahan ini ya.
dari PSHT ini selain mengadakan di tempatnya atau di makamnya Mbah Sanusi ini biasanya berpindah-pindah dari tempat-tempat para wali yang ada di wilayah Kecamatan Singgahan, Bangilan dan lain sebagainya ya. Jadi tergantung anggota mau kemana ya, kita ngikut saja. Nah, ini adalah sebuah papan nama di depan pintu dari Mbah Sanusi, yaitu Syekh Imam Sanusi. Nah, Dung Bandeng. Nah, ini Syekh Imam Sanusi Dung Bandeng. Itulah pemirsa ya, Syekh Imam Sanusi Dung Bandeng. Dan sekali lagi pemirsa, bahwasanya setelah kita mengadakan tahlilan dan ngopi-ngopi bareng bersama anggota ya, bercengkrama untuk mempererat persatuan dan kesatuan di antara anggota PSHT atau pencak silat setia hati teratai ini ya, kita juga ngobrol-ngobrol bersenda gurau bersenda gurau. Dan maka oleh sebab itu pemirsa, ikutilah ya wawancara kami Kembang Setaman Group bersama Bapak Abdul Wahab sebagai koordinator dari paguyuban kegiatan ini. Dan dari kami Kembang Setaman Group ya, mohon dimaaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menikmati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan kami Kembang Setaman Group, dan kali ini kami bersama komunitas Jamaah Tahlil PSHT dari Kecamatan Singgahan. Maka oleh sebab itu, untuk pada malam hari ini kami ingin mewawancarai ketuanya, yaitu Bapak Abdul Wahab. Dan pemirsa semua silahkan untuk menikmati yang kami sajikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wahab. Iya, boleh. Untuk kegiatan ini biasanya berapa hari sekali? Terima kasih waktu yang disampaikan. Kegiatan ini setiap 2 minggu sekali. Biasanya setiap 2 Jumat. Oh, gitu. Kemarin pada saat Ramadan kita pending, setelah Lebaran kita ubah menjadi malam Sabtu. Oh gitu. Perubahan itu terjadi karena setiap malam Jumat itu double acara dengan tetangga, sehingga sepakat untuk diubah menjadi malam Sabtu. Jadi malam tadinya malam Jumat, ya, sekarang malam Sabtu. Dan kegiatan ini sudah berapa lama? Kegiatan ini diawali pada tahun 2017. Oh, udah lama berarti, udah lama ya. 17. Yang lain sering mati, tapi alhamdulillah dari Jamaah Tahlil PSHT mulai 2017 sampai sekarang tetap eksis. Terima kasih. Jadi dengan adanya ini kan mungkin persaudaraan kita lebih akrab lagi kan, lebih akrab lagi dengan ada semacam kegiatan kumpul-kumpul bersama inilah. Saya sendiri juga mendoakan mudah-mudahan PSHT selalu kompak, selalu jaya, selalu ya, dapatkan ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. 2 minggu ke depan malam Sabtu besok itu diminta di makom pendiri PSHT Singgahan. Oh gitu. Jadi Mas Budi Utomo. Jadi Mas Budi Utomo adalah seorang pendiri PSHT dari Kecamatan Singgahan, dan beliaunya ini sudah meninggal kan ya. Dan besok kegiatan ini akan bergilir ke Singgahan, Gedung Jambe. Oh begitu. Jadi maaf, apa kegiatan ini selalu berpindah-pindah atau memang hanya di Gedung Bandeng ini? Oh, untuk kegiatan ini sebenarnya anjang sana di rumah anggota, tapi gitu. Kadang-kadang di makom-makom orang yang dianggap wali atau orang yang dianggap punya wibawa atau orang punya sejarah baik. Tapi maaf Pak Wahab ya, jadi kegiatan ini tadi mungkin menurut saya pribadi loh ya, ini ada mungkin saya bisa usul. Boleh. Jadi untuk kegiatan-kegiatan di makom keramat seperti Mbah
Sanusi ini. Nah, mungkin kan bisa sedikit banyak dikuak sejarahnya, bagaimana sih Mbah Sanusi di sini, ceritanya bagaimana, misinya apa. Nah, itu mungkin akan menambah wacana pengetahuan kita tentang situs-situs budaya yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Ya karena situs-situs budaya seperti ini perlu dilestarikan. Ya karena identik dengan orang Jawa itu ya memang ya mengenal situs-situs budaya. Apalagi Kota Tuban ini adalah kota bumi wali. Jadi banyak wali-wali yang ada di Tuban. Jadi ada mungkin sekitar 400-an wali yang ada di wilayah Kabupaten Tuban ini. Untuk Pak Wahab sendiri sudah pernah keliling di wilayah Kabupaten Tuban atau belum? Itu kalau atas nama jamaah ya hanya titik-titik tertentu, termasuk di Sesbakir, terus Jenu, Asmorokondi, Jenu, Sesbakir Jenu. Nggih, Jenu. Pernah. Bang Gesang. Oh, Bang Gesang gandul. Jadi hanya titik-titik tertentu itu karena kalau pas kosong masalahnya diminta dari anggota dari rumah ke rumah ya. Ya, mohon maaf saya sendiri kan juga juru kunci ya ini. Maaf saya segar. Juru kunci mana? Saya ini juru kunci yang ada di makam keramat Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi, seorang wali yang ada di Bangilan. Beliaunya adalah santri dari panjenenganipun Kanjeng Sunan Bonang. Kalau beliaunya ini insya Allah dan santrinya Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Jadi misi ke sini dalam rangka untuk membabar ilmu atau apa ini saya tidak bisa bercerita, mungkin kalau cerita ini ada selisih paham kan tidak enak gitu loh. Jadi kalau penjenengan semua ada versi masing-masing, ya, versinya masing-masing saja tidak masalah. Ya Pak Wahab, mudah-mudahan saya pribadi atas nama Gembang Saman mendoakan mudah-mudahan kegiatan ini selalu istiqomah ya, selalu mendapatkan istiqomah dan mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu ridho kepada kita. Dan jangan lupa sekali lagi situs-situs budaya seperti ini perlu dilestarikan ya. Jadi insya Allah kalau saya pribadi, kalau kuburan Kabupaten Tuban insya Allah saya tahu. Saya biasa dengan Pak Joko itu dari mulai Widang sampai Jatirogo itu belum yang keluar daerah ya. Jadi ada sekitar 400 makam wali yang ada di Tuban. Kebanyakan memang di Semanding, daerah Semanding, Tuban Kota itu paling banyak. Itu. Oke. Jadi coba nanti kalau ada waktu ke tempat saya juga tidak masalah di makam Mbah Ahmad bin Muhammad Ar-Razi. Dan sekalian besok kan ada khol ini di Mbah Ahmad ini tanggal 17 insya Allah 17 Juli tanggal 17 Juli kholnya. Jadi lebaran 11 Suro Muharram. Oh, Juli bukan Juli. Nah, 17 Juli kan pas bodo besar. Julinya ya. Tepatnya 11 Muharram. Nah, 11 Muharram. Biasanya kita ramene malam 11 itu sudah ada sekitar 40 tahun. Jadi saya merawat makam itu juga sudah puluhan tahun. Lokasi, Pak? Hah? Lokasi. Jogja. Lokasinya di Jogja, monggo nek badhe jarah mriku. Stasiun. Monggo sering kok. Kathah yang dikolongane kula angsal tamu saking Tulungagung enten saking kathah dari teman-teman Sarkup lah kan ya. Sarkup itu kathah yang ada di sana. Ngoten mawon. Masnya. Ngoten mawon nggih, matur nuwun, terima kasih. Saya. Nah, di ngono pek. Nek kula niki insyaallah sak Tuban apal. Dan tahu sejarah. Arahnya sejarahnya versinya masing-masing tadi. Iya. Dari mulai Mbah Bulu lah. Biasa medok Mbah niki, Mbah. Mbah Bulu, Mbah. Namanya? Namanya? Dikirim dulu ya. Oh, sakit. Mungkin sawah sakit. Download YouTube. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group.
Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.